Bismillah. Kita lanjut ya. Jadi karena masih berlanjut dengan slide-slide-nya, ada sedikit yang cukup menarik menurut saya pribadi ya. Jadi study case yang tentang ini ya, strategik yang harus kita skenario planning lah bahasanya. Di sini dicontohkan adalah oil crisis ya, terjadi waktu embargo. Shell key actionnya apa dan lain-lain. Dia menjelasin lah diversifikasi pasukan minyak. Jadi pasukan minyaknya dia memperbesar penyimpanan, contoh kayak gitu. Timur Tengah, habis optimalisasi transportasi, gitu kan. Dia optimalisasi transportasi storage, updating to rising price. Jadi dia aman dengan harga juga dan lain-lain ya, mengamankan sumber minyak, maintain operation, kemudian tetap untung sementara yang lain ini. Nah, outcome-nya seperti ini, hasilnya sangat luar biasa hasil gitu. Oke, ini dia mempersiapkan, cuman kan cara berpikir bagaimana si Shell ini mengetahui akan terjadi krisis gitu kan. Dalam sekilas kalau membaca slide ini dengan penjelasannya, kok dia bisa tahu sih? Gimana cara tahunya sih gitu ya? Bahasa gitu. Dari mana nih? Apa yang men-trigger gitu? Bahasanya mempersiapkan ini gitu. Ada kegunaannya apa gitu. Nah, akhirnya tak bikin prom. Oke, saya mengerti pengantisipasi. Kalau antisipasi siap itu. Cuma langkah yang sangat penting. Tapi bagaimana saling mengetahui krisis ini gini-gini? Tak tanya lah di sini ya. Nah, dijawab. Pertanyaan sangat bagus. Ini membawa kita ke inti perencanaan skenario dan bagaimana sel bisa begitu siap menghadapi krisis minyak 73. Mari kita bedah. Bagaimana sel mengetahui krisis akan terjadi gitu kan di study case ini. Penting untuk digarisbawahi, sel tidak memprediksi, ini cukup menarik. Sel tidak memprediksi krisis minyak secara spesifik di tahun 73. Perencanaan skala rasio bukanlah tentang meramal, ingat, peramal katanya. Baliknya, ini tentang membayangkan berbagai kemungkinan. Membayangkan berbagai kemungkinan, termasuk yang ekstrimnya, terjadi seperti ini. Jadi pada awal 1970-an, tim perencana di Shell yang dipimpin oleh Pierce Wake gitu ya, menyadari bahwa ada beberapa ketidakpastian besar. Jadi 3 tahun sebelum terjadi, dia sudah memprediksi, memitigasi bahwa ada ketegangan geopolitik ya jelas, ketergantungan pada OPEC, kebergantungan ini, permintaan minyak yang meningkat. Jadi 3 hal ini ya, nggak jauh-jauh nih kalau urusan geopolitik dan lain-lain ya, bahasa kayak gitu. Nah, dari kejadian ini, dia sudah mitigasi asumsi. Misalkan kita diskusi lah, kita memiliki Shell gitu. Wah, ternyata politik lagi tegang nih. Oh, OPEC yang megang kendali nih. Habis itu demand tinggi, tiba-tiba OPEC bergeser dan lain-lain dan atau geopolitiknya bermasalah, kita harus ngapain gini-gini. Oh iya kita. Nah, ternyata di situ pengasumsian ini yang dimunculkan. Akhirnya begitu di kejadian ini. Jadi skenario yang krisis OPEC ini secara signifikan menyebabkan harga meroket. Skenario ini dianggap tidak mungkin oleh banyak orang pada saat itu, tapi saya mempersiapkannya. Aduh. Nah, pola pikir dan insight di balik keputusan mitigasi. Mitigasi harus ngapain gitu? Karena bahasa gitu. Pertama, berpikir sistem. Tim penyelesaian menggunakan pendekatan berpikir sistem thinking. Mereka mau bahwa industri minyak adalah sistem yang kompleks dan lain-lain. Early warning signal, sinyal peringatan dini ya, oh ada peringatan dini dan lain-lain ya kita baca. Mempertanyakan asumsi, salah satu kunci keberhasilan sel adalah kemauan untuk mempertanyakan asumsi. Kadang-kala nantilah kalau kita diskusi belum terjadi dan lain-lain. Nah, asumsi-asumsi ini menjadi ruang untuk diskusi. Kalau terjadi ini, kalau terjadi ini, kalau terjadi ini, itu menarik. Ya memang di level-level CV atau manajer ke atas atau level C ya, mempertanyakan asumsi-asumsi ini, kalau ini ke sini ke sini. Keputusan Norgate tanpa penyesalan, luar biasa. Artinya tindakan-tindakan akan tetap bermanfaat bagi perusahaan bahkan jika krisis terjadi. Mengenai peningkatan penyimpanan. Nah, ini juga cukup menarik ya. Bagaimana dia mempersiapkan penyimpanan akhirnya gara-gara 3 tahun itu sudah merasakan gitu. Akhirnya disiapin lah tanker-tanker mungkin lebih besar gitu ya. Lumbung-lumbung minyaknya mentahnya ya. Kasus terkini misalkan di COVID ya, memiliki dan lain tak lihat seperti ini. Vulnerability ya, memiliki ketahanan finansial, adaptif dan lain-lain. Contohnya seperti kesimpulannya, perencanaan skenario bukanlah tentang meramal, tapi tentang mempersiapkan. Kunci adalah berpikir sistem, memantau sinyal peringatan dini, mempertanyakan asumsi, membuat keputusan no regret. Kasus sel kayak gini. Habis itu ada langkah. Karena kenapa ini menjadi diskusi menarik ya, nanya di sini? Karena kita nggak akan tahu gitu ya.
Pertama sebagai contoh kita kalau mainan paid traffic algoritma seperti apa. Bahkan kanal sama TikTok ditutup aja. Misalkan di tempat saya pribadi TikTok itu bisa 40% lebih secara rasio mendatangkan omset. Tiba-tiba ditutup, kita loss 40%. Ada yang loss sampai 70%, 80% karena memang bergantung di satu tempat. Kebergantungan itu harus kita mitigasi. Kalau ini begini, kita harus ngapain? Nah, contohnya begitu. Itu harus dibahas. Jadi yang keasikan kita punya omset jadi loss tiba-tiba drop dari yang tadi puluhan belasan M tiba-tiba jadi 1 M dengan kejadian-kejadian seperti ini. Keberhati-hatiannya menjadi persiapan dini yang bisa ditanamkan ke tim ya. Contohnya seperti itu ya. Ini pemikiran keberhati-hatian, sering kritis, sering melihat situasi, bagaimana keadaan gejolak ini, pergantian presiden, contohnya gini, oke arahnya gini. Ada pertanyaan diskusi menarik kemarin. Jadi Mas Rovan, kebetulan kemarin ada buka bareng Mas Rovan. Bukan bareng ya, karena silaturahmi datang kantor, ada Kang Iqbal, Sofan, Singham, dan timnya. Ada satu pertanyaan setangguh gitu ya, gimana kalau dapat serangan dalam kutip dari Cina datang, sebagaimana skincare datang gitu ya. Apa yang harus dilakukan di produk herbal ini ya? Tak jawab begini, 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 begini. Itu pertanyaan asumsi-asumsi, diskusi asumsi itu menarik. Mungkin sering-sering next kita akan ngobrol-ngobrol asumsi-asumsi ya, jangan ngobrolin tentang drama dengan gibah. Nah, ya adakah data tambahan lagi sedikit perusahaan retail ya dari satu-satu ini kita pengen tahu lah perusahaan retail seperti apa dan cara berpikirnya ngapain. Oh ngarahnya ke sini kita kuisnya ngapain? Ya menarik lah diskusi seperti ini pagi-pagi. Tadi yang ngantuk aja nih ngantuk, ngasah otak jadi berpikir kritis dan oh, krisis itu seperti apa? Krisis yang terjadi misalkan uang perusahaan dihilangkan itu kan dari internal. Kalau ini nggak tentang eksternal lah. Kalau di internal tuh harusnya lebih bisa dikontrol gitu ya. Kalau eksternal itu kita unkontrol apalagi sampai krisis seperti ini. Jadi kalau internal kontrol siapa yang pertama? Dia orangnya harus dikontrol. Gimana cara ngontrolnya? Ikat dengan syariat gitu aja.